Hai, belum kenal siapa aku. Kasian ya, udah kenalin aku Aurey. Oh, halo, aku Johannes, sepupunya Aure. Hai semua, kenalin nama aku Angel, salah satu anak yang paling cantik di circle ini. Pagi-pagi begini enaknya dengerin cerita deh. Cerita? Bosenin banget gak sih? Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Hah? Cerita rakyat? Benar sekali, kali ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Apa sih cerita rakyat itu? Cerita rakyat merupakan cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita rakyat juga termasuk dalam dongeng. Ciri-ciri yang terkandung dalam cerita rakyat yaitu sebagai berikut. Disampaikan secara lisan dan disampaikan secara turun-temurun, memiliki banyak versi dan variasi. Tidak diketahui penulis pertamanya. Banyak terkandung nilai-nilai luhur, nilai religi, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai edukasi. Salah satu contoh cerita rakyat yaitu asal-usul nama kota Surabaya. Dulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu, sura, dan buaya. Mereka sering berkelahi demi merebut mangsanya. Keduanya sama-sama ganas dan tidak ingin mengalah. Sampai kemudian mereka melakukan kesepakatan. Sura akan berkuasa di daratan dan buaya akan berkuasa di dalam air. Keadaan menjadi membaik, tidak ada lagi perkelahian. Namun ketika ketamakan Sura, ia mulai mencari mangsa di pinggir sungai. Ada si Baya. Awalnya sembunyi-sembunyi, tetapi ketahuan oleh si Baya. Si Baya merasa terhianati dan si Sura pun tidak mengetahui kesalahannya. Dan pada akhirnya mereka menghadapi pertempuran yang sangat besar. Mereka saling menerjang, menggigit, dan sesampai akhirnya mereka mati bersama. Akibat luka yang sangat parah didapatkan oleh mereka berdua. Wah, ternyata seru juga ya dengerin cerita. Selain membuat kita menjadi tahu sejarah terbentuknya ikon Sura dan Baya, kita juga menjadi tahu bahwa setiap cerita itu pasti ada maknanya. Benar, melalui cerita rakyat asal-usul Surabaya tadi, kita diajarkan bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita tidak harus berkelahi. Kita membicarakannya secara baik-baik. Karena kita pulang lebih awal, gimana kalau kita mampir ke pantai? Sekalian olahraga, jalan santai. Emang sudah dibuka? Ayolah, sudah lama juga nggak ke sana. Tapi jangan lama-lama loh. Nanti masih ada PJJ Matematika. Paling lah cuma tugas, bisa dikerjakan nantilah. Ayo. 2,000 years later. Wow, setelah sekian lama tidak dikunjungi masyarakat, pantai ini sudah jauh lebih bersih ya, tidak ada sampah. Iya ya, sekarang pantainya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Pak, beli ikannya 1 ya. Angel, kamu lagi ngapain? Lagi beli ikan buat masak nanti. Mumpung ikannya juga fresh, hasil tangkapan langsung dari penjualnya. Oh, jadi kamu beli ikan ke nelayannya langsung? Mungkin bisa dibilang begitu. Jadi nelayan itu termasuk single level marketing loh. Single level marketing? Apa itu? Iya, single level marketing. Single level marketing merupakan suatu metode pemasaran yang sistemnya penjualannya bersifat langsung dengan bentuk satu tingkat. Jadi, sang mitra bisnis atau sang wirausaha itu mempromosikan serta memperjualkan produknya secara langsung dengan calon konsumen. Contoh yang paling sederhana itu adalah yang dilakukan Angel tadi dengan si penjual ikan. Penjual tersebut mendapat komisi penjual atau hasil jualan berupa uang dan keuntungan dari hasil ikan yang telah ia tangkap sendiri. Proses penjualan lainnya yaitu berupa aplikasi jual beli online.
Jadi sang produsen produk hanya memposting atau mengunggah foto produknya itu di media sosial, dan calon konsumen itu langsung lihat foto produk tersebut dan langsung memesannya. Paham nggak? Ya, intinya single level marketing itu produsen langsung menjualkannya ke konsumen kan? Aku paham sih. Enggak paham. Ya sudah, sekarang kalian mau tetap di sini atau mau pulang? Pulang lah. Yaudah, kita berpisah di sini ya. Bye guys. Menurutmu fosil-fosil itu bisa terbesar di seluruh benua itu karena apa ya? Kalau menurutku ya, itu karena adanya teori pengapungan benua. Hah? Apa hubungannya? Jadi, teori pengapungan benua itu menyatakan bahwa benua-benua yang ada di bumi ini tidak bersifat statis, melainkan selalu bergerak. Pada zaman dahulu, semua benua di bumi ini tergabung dalam satu super benua, yaitu yang bernama Pangaea. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya super benua ini terpecah menjadi Gondwana dan Laurasia. Dan kedua ini juga terbelah lagi menjadi benua-benua yang kita kenal saat ini, yaitu ada Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Bukti yang dapat memperkuat teori tersebut apa aja ya? Salah satunya yaitu bukti biologis dari adanya pergerakan benua adalah ditemukannya fosil hewan maupun tumbuhan yang sama namun di lokasi penemuannya beda, sehingga beda benua. Hal ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu benua tersebut menyatu dengan benua lain, atau setidaknya dihubungkan oleh daratan. Contoh fosil hewan dan tumbuhan yang ditemukan di tempat berjauhan adalah fosil Cyanonatus Amerika Selatan dan Afrika, fosil Mesosaurus Amerika Selatan dan Afrika, fosil Lithosaurus Afrika, India, Antartika, dan fosil Ceratophrys Afrika, Amerika Selatan, Australia, Antartika, India. Menurut logikaku sih begitu. Masuk akal juga. A few minutes later. Wah, kasus COVID-19 di Indonesia ini sudah berkurang. Lain Indonesia akan pulih. Yuk kita harus berterima kasih kepada Pak Presiden dan Wakil Presiden, kepada pemerintah, khususnya pemerintah kesehatan, dan kepada seluruh masyarakat karena sudah bekerja keras dalam menangani, menghadapi, serta mentaati semua yang harus ditaati. Baru muncul tugas matematikanya. Many hours later. Akhirnya selesai juga, waktunya tidur. Nyontek dong. 点赞按钮，完毕。好的，谢谢你，保持健康。 Hit the like button. Done. Okay, thank you. Stay healthy.